Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Ini edisi Jumat tanggal 8 November 2024. Masih dalam suasana pagi hari yang cukup pagi ini dibilang dingin sih nggak dingin karena aku ngidupin AC, tapi lumayan gerah, tapi yang saya rasakan tidak segerah sebelumnya ya. Kalau pagi harinya, siang dikit wes Jakarta nggak ada duanya. Siang dikit aja nih, ini ntar jam 9 aja, Masya Allah. Panasnya sudah seperti di gurun pasir. Nauzubillah min zalik ya. Tapi ndak apa-apa, tetap harus semangat. Mau panas, mau hujan, mau badai, hidup terus berjalan. Jadi harus selalu harus semangat. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dalam dan juga luar negeri, saya rotok miring koyok wonge. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Terima kasih untuk yang sudah berkenan subscribe, mensupport, mendukung Mas T. Terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas T dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya, kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Atur nuwun, terima kasih teman-teman. Sebelum kalian lanjut nonton video ini akan ada intermezzo yang biasanya sampai di 5 atau 8 menit. Jadi yang tidak suka silahkan langsung di skip saja ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Harapannya Mas T, pokoknya Mas T jadi manfaat buat kalian. Harapannya Mas T semoga kalian suka dengan kontennya. Mas T juga nggak bisa nutup diri bahwa semua yang bisa Mas T ucapkan, semua yang Mas T lakukan bisa diterima oleh orang lain. Jadi Mas T juga nggak maksa teman-teman buat suka, buat benci, atau mungkin ada yang ganjel di hati. Apapun itu, saya terima kasih. Tetap harus semangat ya. Karena memang satu lagi teman-teman, ada hal yang nggak bisa kita ukur. Apa itu? Pandangan orang lain. Jadi walaupun kita benar, yang kita sampaikan benar, kalau bagi orang itu salah, mau sampai kapanpun tetap akan salah. Jadi intinya, jadi versi dirimu yang terbaik ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, dan yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaan ya, Mas T doakan semoga segera membaik. Yang sedang terlilit utang piutang, Mas T doakan semoga utangnya lunas. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kesulitan, sedang kurang baik keadaannya, sedang apapun yang sedang menjerat kalian, Mas T doakan semoga Gusti Allah dangu dari kesusahannya Allah angkat, Allah tukar jadi kemudahan. Amin ya Allah. Semangat ya. Apa yang mau dibahas ini? Ini aku
Ada topik yang menarik. Kalau yang ini bukan karena share dari teman-teman, tapi saya nggak sengaja scroll. Ternyata apa yang disampaikan Crondol, apa dari hitungan angkanya Mas T, itu ternyata saya nggak bilang berarti Mas T hebat ya, maaf. Tapi artinya ada benarnya. Jadi kemarin teman-teman tanggal 7 November 2024 ada 5 gunung, salah satunya yang sedang erupsi, kemudian erupsi lagi, dan jangka untuk jarak amannya sudah ditingkatkan lagi. Jadi ada 5 gunung yang kemarin itu aktif secara bersamaan. Secara bersamaan atau bukan aktif secara bersamaan, sorry, meletus atau erupsi secara bersamaan kemarin. Jadi Mas Teh tadi scroll-scroll berita tadi pagi pas mau duha sempat buka HP sebentar, ternyata setelah baca itu wah nanti bisa kita bahas ini. Kayaknya menarik kalau kita baca intuisi di balik erupsi bersamaan ini terkait dengan 5 gunung. Kenapa jumlahnya 5? Kenapa harus bersamaan? Nanti kita akan baca secara detail ya. Semoga kalian suka dengan pembahasannya. Sebelumnya teman-teman, aku masih belum berani buka rekening donasi. Jadi aku sudah janji sama teman-teman, rekening donasi akan Mas T tunjukkan nanti di tanggal 15. Berapapun dapatnya, pokoknya Mas T akan share ke kalian. Yang pasti kayaknya harusnya teman-teman sudah di atas 2 juta. Karena memang pada waktu itu sempat saya cek sudah di 900 kemudian 1 sekian. Harusnya pada dasarnya dari notifikasi yang saya terima dana masuk harusnya sih lebih dari 2 juta. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kita bukanya tanggal 15 ya teman-teman ya. Sebelum kita membuka itu di tanggal 15 nanti, Mas Teh juga minta doa dari teman-teman semua. Semoga Allah berikan keajaiban. Sedekah nasi box kita di bulan November ini Masya Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah cukupkan dengan cara Allah. Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Tadi pagi juga kalau hari Jumat itu ada yang reguler teman-teman. Ada yang 84.000, ada yang 12.000, ada yang 25.000 biasanya sore beliaunya. Jadi memang ada beberapa yang memang ditransfernya itu di setiap hari Jumat dan itu reguler. Kita doakan ya orang-orang yang reguler setiap Jumat. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya Allah terima, Allah limpahkan juga rezeki yang berkah. Sedekahnya ngalir setiap Jumat, mudah-mudahan juga bertukar rezeki dari Allah, ngalir terus setiap Jumat bahkan setiap harinya. Amin. Sedekahnya ngalir, rezekinya juga ngalir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sekali lagi teman-teman yang masih pengen bantu, silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi. Minimal 12.000, selebihnya juga silahkan. Oke, terima kasih. Saya terima kasih banyak juga kepada yang support siapapun. Alhamdulillah untuk menyemangati ya, pemikiran kita bisa berbeda, tapi sekali lagi untuk yang sejalan atau yang mengerti maksudnya Mas T, terima kasih. Yang tidak mengerti juga saya terima kasih. Pokoknya kita harus saling memahami karena ada orang yang tiba-tiba itu nggak kenal, nggak apa, kita bisa benci kok. Jadi ada orang yang nggak kenal, kemudian bisa benci sama orang yang kita kenal itu juga ada. Jadi itu manusiawi, jadi nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang support, aku terima kasih. Mas Teh nggak apa-apa, Mas Teh baik-baik aja. Tetap lemu, tetap gandeng, tetap imut-imut ya. Setuleki, setengah tua, tur roto, kinu-kinu. Terima kasih untuk yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali. Apa niat dan hajatnya semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niatnya. Amin. Gusti Allah berkahi yang bersedekah. Amin. Semoga Allah juga tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah untuk sedekahnya. Mas Teh doakan juga jenengan yang sedekah. Semoga Allah tukar sedekahnya dengan kesehatan. Allah mudahkan segala urusan baiknya. Mas Teh doakan hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Nggih orang baik nggih. Yuk harus semangat ya, selalu semangat. Tujuannya Mas Teh pokoknya yang paham pasti kalian paham tujuan dan juga maksudnya. Yang tidak paham difahami, kalau sudah disuruh paham tapi nggak paham juga, ya wes sak karepe awakmu karo keluargamu. Kira-kira piye karepe?
Ya. Oh iya, teman-teman, hari ini pengiriman terakhir untuk minyak bidara ya. Hari ini terakhir, besok Mas Teh kerja, Sabtu Minggu, Sabtu malah kerjanya pagi. Jadi Mas Teh kayaknya hari ini buat video banyak untuk stok Sabtu Minggu. Jadi memang hari ini nggak ada, besok ada kerjaan, Sabtu Minggu ada kerjaan. Dan itu pagi semua teman-teman. Harus nge-MC akad sampai resepsi, jadi dari pagi sudah start. Jadi hari ini pengiriman terakhir untuk minyak bidara, ada lagi di hari Senin ya. Yang mau tahu manfaat dan juga fungsinya silahkan tonton video packingnya, setelah itu pesan ke WhatsAppnya di 0857. Oke, WhatsAppnya teman-teman tidak perlu basa-basi, langsung to the point saja. Oke, Mas Tulus saya pesan satu, alamat saya di kode posnya ini. Ngaten nggih. Terima kasih yang sudah pesan, semoga jodoh tadi tombo, manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Tadi nggak sengaja, aku sebetulnya sudah memasukkan beberapa list ya. Ada apa? Sinkhole di wilayah Blitar, itu tiba-tiba airnya surut. Kemudian ada retakan di beberapa tempat. Kemarin juga di-share sama teman-teman. Kemudian ada lagi munculnya fenomena ikan. Itu bukan hanya di Banyuwangi, teman-teman harus kalian tahu ya. Di beberapa tempat. Itu salah satunya juga muncul kemunculan ikan di Jawa sampai di Sumatera juga ada. Jadi ini salah satu fenomena yang sudah Mas Tulus siapkan untuk Mas Teh baca. Tapi tadi pagi pas scroll muncullah ini. Awalnya adalah ada salah satu subscriber yang share bahwa masyarakat Gunung Merapi di kemarin tanggal 7 itu sempat merasa was-was karena memang ada beberapa hewan yang dikabarkan hewan itu turun gunung ya. Ada kijang, ada beruang madu, ada monyet simpai kalau tidak salah, kalau saya salah mau dikoreksi, yang turun gunung di wilayah Gunung Merapi. Dan sebelum erupsi besar di 2023 dulu ya, di Desember 2023, Gunung Merapi itu juga pernah terdeteksi oleh warga dengan kejadian yang sama. Jadi 2023 di bulan Desember itu ada letusan besar di Gunung Merapi dan terjadinya itu setelah para hewan itu turun gunung. Nah, kemarin itu juga ada beberapa hewan yang dikabarkan turun gunung teman-teman, sehingga masyarakat Gunung Merapi sendiri dikabarkan juga merasa was-was dengan adanya kejadian ini. Setelah Mas Teh baca itu ternyata Mas Teh juga melihat ada fenomena yang terjadi secara bersamaan. Ada 5 gunung yang erupsi secara bersamaan kemarin di tanggal 7 November ya. Dan yang menarik lagi, waktu erupsinya itu hampir bersamaan ya. Bukan bersamaan tetapi dengan jangka waktu yang sama antara jam 9 sampai jam 12 siang. Jadi antara itu rentang waktunya antara jam 9 sampai jam 12 siang ya. Erupsi ini terjadi di beberapa gunung, salah satunya Lewotobi Laki-Laki, kemudian Gunung Semeru, Gunung Marapi, Gunung Ibu, dan juga Gunung Dukono. Di luar itu masih ada gunung yang erupsi, tetapi erupsi besarnya atau erupsi kompaknya itu kemarin yang terdeteksi itu. Mungkin masih ada gunung lagi yang lain ya. Beberapa gunung dikabarkan erupsi secara bersamaan di tanggal 7 November 2024. Bahkan di Marapi ya, bukan Merapi. Marapi teman-teman, jadi tolong difahami. Merapi itu di Jawa Tengah, kalau Marapi itu di Sumatera Barat. Astagfirullah. Mulai cangkeme. Mau menengai. Nah, ini hal yang artinya bisa kita baca. Apa benar yang disampaikan Crondol? Apakah ini yang dimaksud Crondol erupsinya? Lumayan besar ya. Kolom abunya mayoritas di atas 1000 ya. Kolom abunya di atas 1000 dan rentang waktunya itu antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Itu rentang waktu yang terjadi. Astagfirullahaladzim, sebentar ya. Oke. Nah, rentang waktu yang terjadi itu antara 9 sampai jam 12 siang. Dan ini agak lumayan menarik perhatian saya. Yang tadinya aku mau bahas ikan yang Ikan yang naik ke daratan, tapi tiba-tiba aku bukan terpaksa, tapi aku tertarik membahas ini. Dan ini lumayan menarik buat saya dari tanggal, kemudian dari rentetan angka untuk jamnya, juga ada fenomena aneh yang dari Gunung Merapi di Sumatera Barat yang katanya ada beruang madu, ada kijang, ada monyet yang turun
turun gunung. Apa hasil deteksinya Mas T? Ini sebetulnya sudah saya sampaikan di awal. Saya sudah mendeteksi ini melalui pembacaan angka juga yang disampaikan Trondol, saya sudah menyampaikan. Bahkan beberapa di antaranya disampaikan terkait dengan gunung yang erupsi setelah Gunung Lewotobi laki-laki. Ini juga disampaikan terus-menerus. Gunung Merapi sebelumnya erupsi juga sudah saya bahas dan intuisinya juga mengarah yang sama. Gunung Lewotobi laki-laki juga sama. Ternyata kemarin erupsi lagi teman-teman. Jadi setelah kejadian yang menewaskan kurang lebih 9 atau 10 orang itu juga ada erupsi lagi, kemudian dengan skala yang ada seperti sebelumnya. Dan jarak amannya kembali ditingkatkan atau didekatkan, sehingga sepertinya juga lumayan untuk kejadian-kejadian berikutnya masih perlu diwaspadai. Dari hal yang bisa Mas Teh baca, tanggal 7 November, kemudian waktunya rentangnya di pagi menjelang siang hari, apakah ini ada kecenderungan, ada kemungkinan masih ada tambahan lagi? Jawaban Mas T, maaf, 5 itu masih sedikit. 5 gunung yang erupsi ini masih sedikit secara bersamaannya. Pada dasarnya sebetulnya yang saya maksudkan di sini, apakah yang erupsi setelah Gunung Lewotobi laki-laki hanya 5? Tidak, teman-teman. Ada beberapa gunung. Di sini saya disclaimer, yang saya bahas adalah gunung yang erupsi atau meletus secara bersamaan di tanggal 7. Bukan semua gunung yang erupsi. Mungkin bisa tanggal 8, tanggal 5, tanggal 4. Sebelum tanggal 7 ada gunung lain yang erupsi. Tetapi yang secara bersamaan adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Apa yang bisa Mas Teh lihat? Jawaban saya masih ada kemungkinan gunung lain juga akan erupsi dan titik-titik tertentu juga masih akan mengaktifkan apa yang sedang mereka ingin batukan. Tetapi artinya memang belum tentu terjadi di hari yang sama. Tapi ini unik terjadi di hari yang sama. Angka 5, kemudian cenderung terjadi di pagi menjelang siang hari, kemudian terjadi di tanggal 7. Ini salah satu momen yang pas banget bagi saya untuk memberikan peringatan. Karena angkanya semuanya cenderung ke artinya mengarah ke peringatan. Apa yang paling utama disampaikan di balik angka 7, 11, 2024? Peringatan atau tujuan atau maksud yang disampaikan oleh alam, leluhur, dan juga Tuhan kepada kita masyarakat Nusantara atau Indonesia. Itu yang paling utama yang membuat saya tertarik membahas itu. Jadi teman-teman, fluktuatifnya saya melihat ada peningkatan. Jadi beberapa gunung yang kemarin meletus secara bersamaan di tanggal 7, itu ada kemungkinan peningkatan. Khususnya mungkin Merapi karena memang ada tanda-tanda hewan tadi, tetapi saya tidak bisa memastikan apakah Merapi, apakah gunung yang mana, tetapi artinya 5 gunung yang dikabarkan meletus kemarin, saya melihat ketika dibaca melalui angka, disclaimer, melalui angka saya bisa salah, oke? Tolong loh, nonton ki dipahami, oke? Difahami biar jenengan itu ndak salah paham. Ada yang sudah salah paham, dijelaskan panggah ngeyel itu ada. Itu tipikal manusia-manusia seperti itu ada. Tetapi tolong disclaimernya, omonganku ki dicerna. Supaya teman-teman juga paham. Aku yakin di antara 1.000 orang pasti mungkin ada 2 atau 3 yang tidak paham. Tapi aku yakin yang lain juga akan paham. Jadi artinya saya tidak menyebut beberapa, artinya 1 atau 2 gunung. Tapi di antara 5 gunung yang meletus secara bersamaan itu masih ada kemungkinan kalau mereka akan erupsi secara besar. Mungkin juga bisa Merapi karena memang ada tanda hewan yang turun gunung tadi. Kenapa seperti itu? Karena 2023 di Desember lalu, sebelum Merapi erupsi besar memang ada tanda-tanda yang sama atau tanda-tanda hewan yang turun gunung. Nah ini mungkin bisa disangsikan juga ya. Lebih hati-hati dan waspada untuk yang di Gunung Merapi. Dan kemungkinan bahwa gunung ini akan erupsi lagi secara besar atau meletus secara besar lagi. Dari 5 nama gunung yang sebutkan di awal itu semua ada potensinya lebih besar. Sangat-sangat ada potensi mereka akan kembali meletus dengan skala yang lebih besar. Kenapa Mas Tulus bisa bilang seperti itu? Simbol tanahnya ini simbol tanahnya luar biasa. Kemungkinannya mungkin bisa, kemarin Condol bilang ada 7 ya teman-teman. Ada 7 gunung yang akan erupsi secara berdekatan, bukan bersamaan. Nah kebetulan ada 5 gunung yang erupsi secara bersamaan kemarin di tanggal 7. Potensinya masih elemen tanah yang naik, kemudian dengan skala yang cukup
cukup besar. Berpotensi juga dengan elemen yang lain, tanah longsor, tanah bergerak, tanah retak, likuifaksi, kemudian gempa dan seterusnya. Ini juga sangat-sangat mungkin muncul. Kalau diartikan sebagai pesan yang disampaikan leluhur, Tuhan, kemudian alam, yang paling cenderung memberikan pesan kepada kita siapa? Alam. 7 itu bisa berarti maksud, bisa berarti juga pengantar, bisa juga berarti sebagai simbol mengarahkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Itu simbol angka 7. 11 itu antara hidup dan mati, bisa juga berarti tanah atau yang bersumber dari tanah, atau kita simbolkan sebagai ibu atau orang tua yang sedang menasehati anaknya. Jadi alam kita itu sedang memberikan warning, sedang memperingatkan kita, sedang menasihati kita untuk lebih aware, untuk lebih siap dan juga sigap terkait dengan sesuatu yang artinya bisa terjadi kapan saja dan yang pasti mungkin tidak terduga. Ini salah satu poin yang muncul ketika saya baca melalui angka 7, 11, 2024. Ada pesan yang sangat menarik sendiri di sini, yaitu pesan dari alam kepada kita. Secara universal artinya bisa dari Tuhan, bisa dari orang tua ke anak, misalnya dari kakak ke adik ya, simbolnya bisa seperti itu, tapi secara garis besarnya kalau tidak diuniversalkan atau tidak diluaskan, sempitnya itu menjadi antara tanah atau bumi kita ini memberikan pesan kepada yang nginjak atau yang numpang di tanah itu, gitu loh. Simbolnya seperti itu. Jadi ada sebuah peringatan yang disampaikan alam bahwa gue nggak baik-baik aja, gue udah lama lu iniin, gue harusan ini ya. Jadi alam itu kayak lagi, saya nggak bilang marah ya, artinya kalau kita menumpang di suatu tempat, ketika kita ditegur yang sama yang punya tempat, berarti ada yang salah dengan kita. Kalau kita nggak salah, kita nggak mungkin ditegur, teman-teman. Jadi intinya itu. Nah, alam ini lagi negur kita. Alam ini lagi menyampaikan ke kita bahwa, hei, sing duwe aku ki mbok tumpangi nesu. Harus ada yang kamu perbaiki, harus ada yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Salah satunya dengan ada beberapa siklus yang harus kamu kembalikan kepada fungsinya. Ini salah satu hal. Ngopo meneh, astagfirullahaladzim. Guys, jam 7 pagi, apakah kalian ada yang tahu, khususnya untuk yang di Bali, apakah memang ada gelombang tinggi di Bali? Mohon infonya itu tulis di kolom komentar atau bisa di Mas Tulus ya. Ini Cerondol ngoceh, kalau di Bali itu hari ini 8 itu bisa dari kemarin itu ada gelombang tinggi yang bisa sampai nyeret wisatawan. Naudzubillah min dzalik. Udah beberapa kali terjadi ya, pasti juga sudah beberapa kali memperingatkan. Kalau teman-teman ada, tolong di-share infonya ya. Kalau memang ada, di Cerondol ngoceh terus, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Apakah memang setidaknya, masa dapat info apakah memang di Bali sedang gelombang tinggi atau apa? Silahkan diinfokan ya teman-teman yang di Bali ya. Terima kasih. Wes, selamat, aman. Ya, tak lanjut sih ya. Oke, nah pesannya hampir seperti itu. Nah, kalau dibaca melalui angkanya, ada elemen musibah apa lagi Mas Tulus yang paling potensial? Tadi kita baca pesannya ya, disampaikan Tuhan, disampaikan orang tua, disampaikan alam kepada kita. Walaupun sumber terkuatnya atau simbol terkuatnya adalah pesan dari tanah untuk kita, yang menempati tanah itu sendiri. Kemudian, kalau kita baca melalui angka 7, elemen yang paling kuat apa? Elemen yang paling kuat adalah tanah. Makanya tadi Mas Teh bilang, kalau ini ada kemungkinan gunungnya akan erupsi secara besar. Mungkin saja tidak bersamaan di hari yang sama, tapi artinya mungkin berdekatan waktunya. Beberapa gunung yang erupsi 5 ini secara bersama di tanggal 7 ada kemungkinan peningkatan. Karena elemen terkuat adalah elemen tanah. Salah satunya gunung yang erupsi, kemudian gempa, kemudian tanah longsor, kemudian juga ada beberapa titik. Di sini Mas Teh baca juga air yang menggenangi tanah, kemudian elemen tanah yang artinya menjadi sebuah musibah. Salah satunya kecelakaan darat. Ini salah satu hal yang muncul. Di video sebelumnya saya sudah peringatkan bahwa saya ngerasa oleng terus. Mungkin ada gempa yang dekat dengan kita. Ternyata di Karawang itu kemarin ada gempa, teman-teman. Ternyata kemarin di Karawang ada
Karawang kemarin itu ada gempa. Jadi di hari kemarin di Karawang ada gempa dan lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Sedikit banyaknya mungkin ada kebenaran dari yang Mas Tulus sampaikan, tapi hanya kebetulan. Kemudian elemen tanahnya juga lumayan ya teman-teman. Ini apa ya? Banyak tanah yang ambles ini kayak kayak sama halnya ketika ya aku punya, aku ambil lagi, aku ngasih kamu tapi aku ambil lagi. Ada simbol yang seperti itu. Nah, kenapa 5 gunung? Nih, kenapa 5 gunung? Kenapa angka 5? Secara bersama di tanggal 7. Tanggal ganjil di bulan ini kalau disatukan memang menjadi elemen penentu terkait dengan elemen terkuat yaitu tanah. Semua simbolnya tanah. Agak lumayan berbahaya ya kalau disambungkan, kalau disatukan. Nah, tanggal 5 sendiri juga berarti simbol kerusuhan. Sepertinya ada sesuatu yang kurang tepat dengan pemerintahan kita. Akan ada sesuatu yang besar yang muncul di pemerintahan. Mudah-mudahan sesuatu besarnya tadi adalah wujud bersih-bersihnya presiden baru kita. Amin. Bukan munculnya sesuatu yang besar yang artinya sesuatu yang besar yang merugikan, yang justru membuat gaduh rakyat. Amin. Mudah-mudahan sih bukan kegaduhan yang buruk ya. Artinya kegaduhan yang baik. Nah, di balik angka 5 yang terjadi, ada 5 gunung yang erupsi secara bersamaan di tanggal 7 ini juga menyimbolkan adanya kewaspadaan kita terkait dengan angin kencang. Masih harus diwaspadai, ada gelombang tinggi nanti, kemudian ada angin puting beliung dan juga angin kencang lainnya. Sehingga masih berpotensi memang aku baru nyambung dari yang disampaikan Condol soal di Bali katanya gelombang tinggi. Ini juga masih ada kemungkinan terjadi di laut, di darat, dan juga di udara. Jadi ada titik-titik tertentu yang artinya saya baca ada kegaduhan. Kegaduhan ini juga bisa bersimbol ke manusia itu sendiri teman-teman ya. Jadi ke masyarakat kita, ke orang-orang di Indonesia, ke pemerintahan, ke siapapun ada simbol gaduh di balik tanggal angka 5, di balik angka 5, di balik 5 gunung yang erupsi secara bersama di tanggal 7. Hal yang terakhir adalah cenderung di hari yang dingin. Kenapa saya bilang hari atau jam yang dingin? Karena terjadi antara 9 sampai jam 12 siang. Kalau dalam hitungan Mas T, itu angka yang masih basah, angka yang masih dingin atau tanggal dingin. Sepertinya beberapa musibah ke depan yang terjadi, entah itu gunung, entah itu gempa, entah musibah-musibah lain, sepertinya akan datang dengan tiba-tiba. Artinya ketika kita baca melalui jamnya yang cenderung terjadi runtutannya itu di pagi hari menjelang siang, seperti halnya akan ada sesuatu yang artinya terjadinya itu tidak terduga-duga. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba gunung meletus, tiba-tiba gempa. Jadi seakan-akan alam tuh ngasih tahu bahwa ini loh gue buktiin ke kalian semua bahwa gue itu susah ditebak. Alam itu nggak bisa kalian prediksi. Anggaplah alam lagi ngomong kayak gitu sama kita. Nah, dari jam pagi terjadi rentetan gunung yang erupsi secara bersama di tanggal 7 ini, saya melihat ada pesan itu, dingin. Ada pesan yang dingin. Pesan dingin ini juga bisa diartikan sebagai tanah yang mengering, kemudian ditambahkan air yang cukup banyak. Paham maksudnya Mas Tulus ya? Tanah yang jadi gembur, atau tanah yang digemburkan, atau tanah yang menjadi lumpur karena dinginnya tadi, karena airnya cukup banyak. Banjir bandang, hati-hati. Kemudian juga bahwa ada sesuatu yang sedang mengancam kita, tapi artinya bukan sesuatu yang bisa terdeteksi. Tahu-tahu terjadi. Semuanya bisa terjadi tanpa bisa kita simak, tanpa artinya kayak kita itu menjadi sebuah korban, tetapi artinya kita belum bisa mempersiapkan diri, seakan-akan gitu. Jadi kita mungkin bisa terancam mendapatkan atau menjalani sesuatu, tapi artinya kita tidak tahu apakah kita bisa melewati itu, apakah itu datangnya kapan. Itu tuh secara mendadak dan tidak terdeteksi sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi. Selamat, insya Allah kita semua diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Atur nuwun, terima kasih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah jauhkan kita semua dari bala apapun. Amin. Sehat berkah untuk semuanya. Kalau Mas Teh ada salah-salah kata, Mas Teh minta maaf. Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Teh bahas untuk pagi hari ini. Siang hari ini, karena tayangnya akan jam 11 mungkin insya Allah.
Jadi Mas Teh hanya bisa membahas itu. Sehat berkah untuk semuanya. Kalau Mas Teh ada salah-salah kata, Mas Teh minta maaf. Kalau terkesan gurui, terkesan kepinter, saya nyuwun ngapuro, nggak ada maksud di situ. Di sini kita sama-sama belajar. Yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip ya. Ingat, katakan yang baik untuk sesuatu yang baik. Mas Tulus nggak bisa nutup mulut kalian yang banyak. Jadi Mas Tulus bisanya apa? Nutup telinga, karena Mas Teh cuma punya tangan dua. Ya, saya nggak bisa memaksa orang suka dengan saya. Tapi insya Allah teman-teman yang mencerna dengan baik, kalian akan paham dengan apa yang Mas Teh sampaikan ya. Sekali lagi saya yang minta maaf karena saya yang salah. Oke? Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga Allah kabul hajat teman-teman yang nonton video ini. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis ya. Amin ya Allah. Kalian yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran untuk segala urusan kita ya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah Mas Teh dapat saweran rek 100.000. Rasanya kayak menerima apa ya, sesuatu yang baru. Kenapa? Karena Mas Teh hari ini mau masak, mau nyambel jengkol, goreng wasin, goreng tempe, terus tuku sayur asem. Alhamdulillah. Nikmati aku ngono. Orang 100.000 buat tuku daging, 100.000 buat beli sayuran, bisa buat seminggu bila perlu. Sing paham ya ngerti ya rek. Sing merantau mesti paham. Yuk semangat ya. Terima kasih loh. Berkah untuk semuanya. Kalau ada salah-salah Mas Teh minta maaf ya. Yuk semangat terus orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.